Selamat datang di podcast Open Heart with Paul Tak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah seputar extra mile. Extra mile. Untuk memperbincangkannya sudah hadir bersama dengan saya dua kawan yang baik hati. Yang pertama adalah Bapak Iman Kurniadi. Apa kabar Bapak Iman? Baik, Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Apa kabar Ibu Rohana? Baik Pak, terima kasih. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu berbicara mengenai atau seputar extra mile. Ini kan satu ungkapan yang sudah umum. Tetapi kita akan coba lihat lebih kepada edukasi teologis, filosofis, etis Kristiani. Extra mile. Mil tambahan. Mil tambahan. Ada yang mengatakan mil kedua. Kalau kita telusuri dalam Alkitab, kemunculan kata atau ungkapan ini, extra mile, sesungguhnya nilai-nilainya itu sudah ada dari sejak perjanjian lama. Tetapi yang lebih clear, yang lebih kuat adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada yang menyuruh engkau berjalan 1 mil, tunjukkan padanya bahwa engkau dapat berjalan 2 mil. Atau berjalanlah dengannya 2 mil. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 41. Dari sejak itulah semakin menggema extra mile atau mil tambahan atau mil kedua ini di dalam perbincangan-perbincangan kekristenan. Yang dimaksud dengan extra mile adalah satu kemampuan ekstra, satu ketekunan ekstra, satu kesabaran ekstra, satu kepercayaan ekstra, keyakinan ekstra, juga satu keterampilan ekstra. Di mana umat Tuhan atau warga gereja ataupun murid Kristus itu tampil sebagai pribadi-pribadi dengan mil yang lebih, dengan mil ekstra. Extra mile itu sebenarnya apakah seseorang yang memang termotivasi atau mendorong dirinya untuk melakukan itu, atau ada suatu ekspektasi dari luar? Extra mile ini dapat muncul dari banyak faktor. Bisa jadi dari diri orang itu sendiri memang sudah ada di dalam dirinya. Kepengen untuk bisa lebih maju, kepengen untuk bisa lebih baik dari ukuran umum, dari sesama di sekitarnya. Dapat juga karena dipompa atau didorong oleh faktor-faktor eksternal. Bisa juga karena memang ada dorongan yang kuat, tambahan energi, kemampuan dari Tuhan yang memampukan dia itu bertindak lebih dari orang-orang biasa. Bisa juga sebagai tanggapannya atas persoalan-persoalan yang ekstra. Apakah kemampuan extra mile ini bisa dua-duanya didapatkan? Memang Tuhan memberikan kemampuan itu, dan juga memang orang itu memiliki kemampuan dari dalam dirinya sendiri, Pak. Kalau dibuat pertanyaan yang lebih umum, termasuk juga termaktub di dalamnya nanti, yang Bapak Iman coba tanyakan adalah, apakah yang menjadi logika dasar atau alasan yang hakiki sehingga perlu atau mungkin adanya extra mile, adanya ambang batas.
Kita itu tidak berada hanya pada satu titik, that's all, full stop, sudah selesai. Tidak demikian. Kita ini ada namanya dalam koridor. Kita cenderungnya itu adalah sekitar antara ambang batas dasar sampai tengah. Tetapi acap kali atau kebanyakan kita belum mengeksplorasi dari tengah ke ambang batas atas ini. Kalau kita upgrade, inilah namanya extra mile. Ini extra mile. Jadi kita hidup tidak hanya pada satu titik. Betul kita ada dalam satu lintasan, tapi lintasan yang Tuhan sediakan itu cukup lebar loh. Jangan kita berpikir picik, terlalu sempit. Dan sebenarnya ada tadi koridor kemampuan kita. Dan jangan-jangan, ya setuju atau tidak setuju dengan istilah ini, ada semacam seperti sleeping giant. Sleeping giant di dalam diri kita. Ada raksasa yang sedang tidur yang perlu dibangunkan. Raksasa ini adalah kemampuan otak, pikiran, energi, karunia, talenta. Itu harus diasah. Nah, makanya kita bersyukur ya sebenarnya adanya tantangan ekstra, adanya persoalan ekstra, adanya masalah ekstra, bahkan hambatan ekstra di luar diri kita, itu sebenarnya memicu kita untuk membangunkan sleeping giant itu supaya ada keluar extra mile kita. Begitu. Makanya kalau tidak ada tantangan ekstra, tidak ada masalah ekstra, tidak ada persoalan tambahan, tidak ada problem yang lebih rumit, seringkali kita adem ayem. Kita anggap, sudahlah, ini sudah terbaik yang aku dapat lakukan. Maka tadi mengacu kepada Injil Matius pasal 5 ayat 41 itu, Tuhan berkata apa di situ? Bahwa internal kita diasah oleh eksternal. Kalau ada satu orang eksternal toh, ya, the other gitu. Kalau ada orang lain meminta kamu berjalan 1 mil, coba tunjukkan bahwa kamu dapat berjalan dengan dia 2 mil. Bayangkan faktor-faktor eksternal ini, bisa saja itu bukan orang, bisa saja itu penyakit, bisa saja itu resesi ekonomi, bisa saja itu adalah, ya nggak enak memang menyebutkan, tapi ya seringkali harus disebut. Bisa saja itu gempa bumi, bisa saja itu adalah bencana alam, bisa saja itu adalah perang, peperangan, bisa saja itu adalah segala macam masalah. Dengan adanya tantangan dari pihak luar menantang kita ke dalam, di situ tanggapan kita apa? Apakah kita ini, nggak mau aku diajak jalan lebih lanjut, nggak mau aku menghadapi masalah ini, nggak mau aku menghadapi penyakit ini, ya sudahlah, mati ya matilah. Ya, ini berarti bukan pribadi dengan extra mile. Jadi kalau kita lihat seperti itu, Pak, ya sangat penting ya kita menyikapi segala sesuatu yang kelihatannya negatif, tetapi kita perlu menyikapinya dengan positif, dalam arti ini pasti ada sesuatu tujuan yang baik di dalamnya. Sekalipun maksudnya itu bukan hal yang baik kejadiannya, seperti yang tadi Bapak bilang, gempa bumi, apa baiknya gempa bumi, peperangan, apa baiknya dari peperangan, tetapi cara kita menyikapinya itu bisa menjadi ungkapan, maksudnya untuk kita melakukan extra mile itu, seperti itu ya Pak ya. Jadi extra mile itu dapat muncul karena ada tantangan dari pihak luar. Pihak luar ini tadi bisa orang, bisa masalah, bisa problem. Kan orang bisa baik-baik ngomong sama kita, yuk jalan dengan aku 1 mil lagi. Tapi bisa juga kita dipecut, tiba-tiba pak, gitu, lalu kita harus lari. Iya kan? Jadi segala macam situasi, apakah kita mampu melihat itu sebagai pendorong bagi kita untuk mengejar yang masih belum kita lakukan nih?
Saya dengan gambaran awal tadi atau sebelumnya mau mengingatkan kita, kalau setuju, kita baru separuh nih, baru 1 mil kita gunakan. Saya tadi mengatakan juga bahwa extra mile ini dapat muncul bukan hanya karena tantangan dari luar toh. Bisa juga itu karena dari dalam dirinya. Jadi dia adalah seorang pemimpi memang. Dia adalah seorang pemimpi. Dia seorang dreamer gitu. Orang lain tidak menantang dia, tidak juga bicara apa-apa dengannya, tapi justru ide-ide itu muncul dari dirinya. Karena apa? Ya karena dia suka bersekutu dengan Tuhan yang Maha yang menyingkapkan cakrawala berpikirnya. Sehingga nanti kalau cerita sama orang, dia bisa melihat lebih, dia bisa berkata lebih, dia bisa sifatnya itu menyingkapkan. Bukan imajinasi semata, tapi sudah ada iluminasi di situ. Ada satu keterkaitan roh Allah, roh yang hebat dari surga itu yang menjamah dia. Sehingga wawasannya itu betul-betul wawasan yang more than usual gitu. Lebih dari biasa orang pikirkan. Dia menjadi dreamer, menjadi seorang pemimpi. Jadi kalau dicerita itu ya bangunan lebih tinggi, masyarakat lebih makmur, keluarga lebih bahagia, gereja lebih besar, surga lebih banyak isinya dengan orang. Selalu dia berpikir yang lebih positif, lebih positif, lebih positif. Walaupun orang belum menantang dia tadi. Apakah kita sendiri memiliki kemampuan untuk mengeksplor kemampuan ekstra kita sendiri gitu, Pak? Bisa nggak gitu? Kan ada orang yang tidak menyadari atau kemampuannya terbatas, atau mungkin ya disebabkan oleh banyak faktor sehingga terkadang mungkin dia tidak memahami kemampuan ekstranya gitu. Iya. Saya tidak yakin kalau dia hanya berimajinasi tanpa ada kerajaan Allah menyingkapkan kepada dia, itu tidak akan kuat mengangkat supaya dia keluar dari mil pertama menuju mil kedua. Jadi saya katakan tadi, walaupun tidak ada tantangan dari luar, walaupun kelihatan dia sendiri, tapi tidak ansi sendiri. Kalau jadi ansi sendiri jadi gila, Pak. Artinya dia sudah nalarnya udah nggak keru-keruan, basicnya nggak kuat. Akhirnya dia jadi ngelantur, Pak. Dia jadi tidak rasional. Kan irasional atau tidak rasional itu kan ada dua. Irasional yang baik dan irasional yang tidak baik. Kalau irasional yang tidak baik, berarti dia tidak terlibat di dalam dirinya kerajaan Tuhan. Tuhan tidak mengurapi dia, tiba-tiba dia mimpi sendirian. Lalu dia jadi ngomong ini itu, tapi dasarnya nggak kuat. Siapa yang backup dia gitu. Itu namanya irasional yang tidak baik. Tapi kalau irasionalnya itu baik, menjadi supranatural surgawi. Tuhan yang singkapkan. Yusuf, kan dia bisa mengeluarkan extra mile toh. Kalian mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Walaupun sakit dia dibuang ke dalam sumur kering. Tapi sebelumnya dia sudah bermimpi bahwa dia melihat ada 11 bulan apa itu tunduk kepada dia yang bagikan sebagai matahari. Nah ini adalah Tuhan sudah terlibat di dalamnya. Tidak hanya mimpi-mimpi karena berhalusinasi atau bengong-bengong. Wah itu malah kuasa gelap nanti. Jadilah dia ketawa-ketawa sendiri. Nangis-nangis sendiri. Beda loh Pak. Tapi kalau orang itu walaupun tidak ada tantangan dari luar. Tetapi karena dia itu selalu berrelasi dengan Tuhan. Muncul tuh Pak. Extra mile-nya. Muncul. Kalau ditanya, coba jelaskan kepada kita apa dasar alkitabiahnya, biblikanya soal adanya extra mile ini. Soal adanya extra mile ini. Yang paling awal adalah pegangan kita. Bagaimana Tuhan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Lalu pegangan kita juga adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang berkata seorang Tuhan yang secara umum ditafsirkan itu adalah Bapa Surgawi,
membagi-bagi talenta kepada hamba-hambanya. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Dan ketika masing-masing itu orang mengembangkan talentanya, ternyata Tuhan malah menambahkan lagi. Jadi artinya apa? Bisa kita lebih dari biasanya, bisa. Dan Tuhan memang mau kita bertambah, berlipat. Jangan lihat, aku punya apa sekarang? Kamu punya sesuatu di dalam dirimu, itu kamu bisa kembangkan nggak? 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Dengan catatan, Lukas 12 ayat 48 adalah bahwa yang kepadanya banyak diberi, daripadanya juga banyak dituntut lebih. Begitu. Tapi tidak apa-apa, itu akan membuat kita lebih naik lagi. Jadi, jangan hanya memikirkan siapa kita sekarang, tetapi coba raih yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Selama itu masih dalam koridor, adalah hak kita untuk meraihnya. Pak, jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan ekstra tadi bukanlah suatu konsep ya? Boleh saja, dengan catatan yang diajarkannya itu memang terimplementasikan dengan baik. Apalagi kalau dia juga sudah dapat terlibat di dalamnya lebih dahulu. Memberi contoh keteladanan. Bisa loh kita lebih. Berarti itu sudah extra mile. Tapi hanya sebatas memberitahu, menggurui. Tapi dia sendiri tidak terlibat di dalamnya. Walaupun ajarannya kelihatannya lebih hebat. Saya melihat itu bukan extra mile. Extra mile, kalaupun itu ajaran, dia harus juga terlibat di dalamnya untuk mewujudkannya. Sampai itu terwujud, bolehlah disebut sebagai extra mile. Kalau tidak, ya semua orang bisa ngomong, ini lebih, itu lebih. Jadi dengan kata lain juga kalau bicara extra mile kan suka ada istilah juga think out of the box. Jadi lebih daripada hanya berpikir saja ya Pak. Tapi harus terlibat di dalamnya dalam perwujudan. Salah satunya dari segi dimensi latar belakang kemunculannya. Kebanyakan extra mile itu muncul bukan dari diri kita. Kebanyakan extra mile itu muncul karena kita ditantang lebih dahulu oleh pihak luar. Berjalan dengan aku 1 mil, kamu berani? Berani. Ayo 2 mil, kamu berani enggak? Enggak. Oh, berarti kamu enggak punya extra mile. Ada penyakit menggerogoti tubuh kita, lalu kita langsung menyerah. Dengan alasan apa? Wah, ini enggak ada obatnya. Kamu berarti atau saya berarti belum punya extra mile soal itu. Extra mile itu adalah ketika ditantang dengan masalah yang lebih lagi, persoalan yang lebih lagi, dan dia jabanin gitu istilahnya. Dia ladeni. Yang negatif menjadi positif bagi dia, bukan yang positif jadi negatif. Buat dia persoalan itu menjadi soal yang mengasihkan untuk dia telah teliti, lalu ada jawaban yang cemerlang. Jangan sebaliknya, soal menjadi persoalan buat dia. Latar belakang lain munculnya extra mile ini adalah bisa jadi tidak ada orang yang menantangnya, tidak ada masalah yang menantangnya, tetapi dia dapat insight surgawi, dia dapat iluminasi, bukan sekedar berimajinasi. Tuhan mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang sifatnya masih tersembunyi bagi masa depan. Namun, kembali, mampukah dia menanggapi pesan surgawi itu? Sama halnya, mampukah dia menanggapi tantangan pihak luar? Kita ini baru menggunakan ambang batas bawah hingga middle, belum ambang batas atas. Inilah yang harus kita lebih lagi explore gitu. Disitulah kita akan, kita menjadi ahead of the class, terdepan pada kelasnya. Sampai nanti dia bisa naik kelas gitu. Ini menarik loh sebenarnya kalau kita berbicara mengenai extra mile ini. Ya, kadang-kadang suka agak masih berpikir Pak, karena ada unsur keberanian, ada unsur kemampuan, berarti itu yang perlu dimiliki oleh seseorang
untuk bisa melangkah ekstra mile ya Pak. Maksudnya kan kalau orang yang mungkin ada tantangan dari luar tapi dia nggak berani, bisa saja ya karena pikir juga saya mampu nggak melakukan hal yang lebih daripada yang seharusnya. Tapi kan kadang-kadang tidak semua orang seperti itu. Ya pikir ya sudah saya mampunya segini, ya saya nggak bisa lakukan lebih daripada itu. Itu karena dia nggak berani atau memang benar-benar dia tidak mau eksplor kemampuannya, Pak? Iya, terima kasih ya. Kita hanya dapat menilai tindakan. Jadi kalau belum bertindak kita tidak dapat menilai. Kalau dikatakan aku tidak mau melangkah lagi, ya sulit kita tahu dia bisa lagi atau tidak bisa lagi. Karena belum coba loh. Kecuali sudah coba, berulang-ulang apalagi, ya silahkan katakan aku sudah coba, tidak mampu. Tapi kalau belum mau, ya tidak ada kemampuan di ketidakmauan. Kemampuan hanya muncul kalau ada kemauan. Tidak ada kemampuan di atau pada ketidakmauan. Betul Pak, tapi kalau tadi Pak Potak bilang, berarti kan namanya ekstra itu juga terlihat dari sesuatu yang hasilnya kan. Katakan tadi untuk mengetes kemampuan dia coba terus, tapi akhirnya ternyata memang dia tidak mampu. Apakah itu berarti ya dia kenyataannya dia tidak punya extra mile juga? Tunggu. Pak sebentar, kalau dihubungkan dengan logika? Ya, saya coba tanggapnya. Iya Pak. Extra mile atau disebut mil ekstra atau mil kedua tidak melulu harus 2 mil. Extra mile, jangan kamu hanya di tempatmu. Tidak mesti 2 kali lipat, apalagi 4 kali lipat. Tapi kalau kamu hanya comfort zone-mu, udahlah aku di sini aja. Sudah cukup aku hanya S1. Padahal Tuhan mau pakai dia untuk mengajar lebih. Dia tidak mau. Sudahlah. Aku tidak usah lagi menginjil ke daerah itu. Padahal Tuhan sudah buka jalan buat dia menginjil ke daerah itu. Jadi, apapun hasilnya, itu adalah mil kedua. Apapun hasilnya itu mil kedua. Begitu Anda beranjak dari mil pertama, Anda sudah memasuki zona mil kedua. Jadi, jangan pikirkan hasil akhir dulu. Maka ya penting sekali kita ini memiliki extra mile dari 2 sisi. Sisi pertama adalah saya istilahkan sisi negatif. Tetapi juga ada sisi positif. Sisi negatif itu adalah supaya kita tidak tertinggal. Kalau kita tidak ada keinginan untuk menggunakan extra mile, kita akan tertinggal. Supaya kita juga tidak terjatuh. Terjatuh termasuk secara moral. Kita tidak masuk dalam perangkap kuasa gelap. Karena kita, orang-orang sudah berjalan, tapi kita terus berada di belakang, ya kita yang akan lebih banyak terkena jebakan. Karena sendirian akan lebih lemah. Dan stay itu akan lebih lemah juga. Ada namanya energi kinetik. Semakin Anda melangkah, semakin Anda panas. Semakin Anda melangkah, semakin Anda ada power. Jadi berdiam diri selalu bukan pilihan. Apalagi berdiam diri hanya meratapi kesusahan. Bahaya yang lebih lanjut lagi adalah seseorang itu dapat murtad. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Kristus. Karena dia tidak mau bergerak maju. Sebaliknya, supaya kita menjadi unggulan tadi. Kita menjadi orang terdepan di kelas kita. Bahkan pionir. Kita menjadi pembuka jalan.
belum ada di pelajarannya misalnya, belum ada gurunya, tapi kita karena melangkah, kita menjadi teladan. Kita justru yang buat rumus baru. Kita justru membawa orang tuh kepada kemegahan berkat Tuhan. Memang kadang-kadang kan ada orang yang ya bermimpi atau ya kemauan itu ada. Tetapi berarti dia harus juga mendorong dirinya sendiri. Maksudnya dengan kata lain, kita harus sebagai orang yang rajin juga ya Pak ya. Maksudnya ketekunan yang tadi yang Bapak katakan itu penting sekali di dalam melangkah extra mile ini ya Pak. Karena kan katakanlah kalau orang malas mungkin ya sudahlah gini-gini aja, udah nyaman saya, udah cukup seperti itu. Jadi itu harus ada dorongan juga ya, dengan kata lain ketekunan, kerajinan, dan tentunya berani untuk melangkah, untuk memenuhi apa yang sebenarnya terlebih lagi kalau itu dari Tuhan ya Pak ya. Iya betul, itu sebabnya ya kita jangan pernah menyanyiakan keberdiaman. Jangan kita menyanyiakan keberdiaman. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Supaya dalam keberdiaman itu Tuhan memberikan insight-insight baru. Petunjuk-petunjuk tambahan. Tuhan singkapkan lebih lagi. Setelah kita puas mengerjakan tugas-tugas harian kita, cobalah nikmati keberdiaman dengan Tuhan. Tenang kita di hadapannya. Dalam rangka mensyukuri tentunya. Mensyukuri lebih dahulu apa yang telah kita dapat kerjakan. Lalu kita akan bertanya, what's the next Lord? Apa selanjutnya Tuhan? Apa selanjutnya Tuhan? Sehingga buat kita itu makin hari semuanya adalah kesempatan untuk eksplorasi hal-hal baru. Contoh, anak kita sudah mau menikah. Jangan kita merasa ditinggal. Supaya kita jangan tertinggal. Justru kita akan berkata apa? Tuhan, sebagaimana Tuhan membuka jalan buat anak dan menantuku memiliki rumah tangga baru. Dengan pengalaman yang baru kemudian. Maka aku juga pada pada usiaku, aku akan melakukan hal lain yang lebih dari selama ini aku dapat lakukan. Bukakan jalan buat aku, supaya aku tetap berguna lebih lagi, berdaya guna. Supaya aku bisa menjadi konselor sekarang. Aku sudah menjadi eyang, sudah menjadi opung. Aku sudah menjadi orang yang sangat senior. Supaya aku dapat melakukan sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Sehingga siapapun kita akan selalu dibawa Tuhan lebih lagi. Jadi pendeta. Pendeta kan ada pendeta muda. Sebelumnya vikaris. Lalu menjadi pendeta biasa. Pendeta yang sangat produktif, bekerja di mana-mana, giat karena tenaganya ataupun jabatannya begitu rupa. Tapi akhirnya dia pensiun. Bagaimana dia itu dalam masa kepensiunan kependetaannya dia bisa lebih tetap ada extra mile gitu. Jadi extra mile ini tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh situasi. Kita bisa terus memiliki kemampuan untuk menunjukkan diri, aku punya extra mile nih. Sehingga kita tidak akan pernah merasa ditinggal karena kita tidak tertinggal kok. Kita selalu di depan, kita selalu menjadi panutan, kita menjadi soko guru, kita menjadi pembina bagi yang lain, tadi menjadi counselor. Kita juga tidak akan namanya post power syndrome. Post power syndrome itu kapan-kapan coba kita eksplorasi ya, khusus edisi post power syndrome. Post power syndrome itu berbahaya. Kita bisa menuduh yang lain-lain kurang ajar atas kita, padahal kita yang lupa bahwa sebenarnya mahkota kita sudah harus pindah kepala. Tapi ketika orang menggunakannya, kita anggap dia yang mencurinya. Ini kan bahaya gitu. Jadi kita hidup dalam dunia kita yang tidak benar, nggak keruan.
Anak-anak sudah happy dengan pasangannya sendiri, kita merasa jealous gitu. Wah, kok anakku lebih sayang kepada menantuku? Nggak boleh loh. Itu post power syndrome. Sadar tidak sadar itu post power syndrome gitu. Ini dengan kecemburuan yang tidak perlu. Nah, saya hanya mau mengatakan dalam kesempatan ini, extra mile itu sampai Tuhan datang kedua kalinya masih dapat terus kita tunjukkan dalam berbagai sisi kehidupan kita. Lalu, tadi kalau ditanya bagaimana mengeksplorasinya lagi adalah, ya nanti kita coba juga singgung dari sudut namanya perlunya pembinaan, perlunya promosi dari sesama kita. Jadi tantangan orang lain itu harus kita pahami sebagai yang menantang. Yang menantang lebih. Kalau ada orang menantang kita anggap apa? Ini berkat tambahan bagi aku. Kesempatan baru untuk aku. Dan sisi lain secara namanya seni bersosial, kita juga harus menyadari betapa orang-orang di sekitar kita juga perlu kita tantang. Kita perlu tantang anak kita untuk melakukan yang lebih. Kita perlu tantang suami kita untuk melakukan yang lebih. Kita perlu tantang istri kita untuk melakukan yang lebih. Kita perlu tantang orang tua kita untuk melakukan yang lebih. Kita perlu tantang pegawai-pegawai atau orang-orang level degree di bawah kita untuk melakukan yang lebih. Kita perlu tantang. Karena dengan tantangan yang kita beri kepada orang lain itulah dia akan dapat terbangun dari kenyamanannya untuk meraih buah yang lebih baik, lebih banyak dalam hidupnya di kemudian hari. Pak Potak, ketika Bapak bilang tantang ya orang lain, ya contohnya sajalah, misalnya tadi Pak Potak juga sempat tantanglah istrimu, misalnya Pak Potak menantang saya. Itu kira-kira seperti apa ya bentuknya? Maksudnya menantang istri untuk melakukan lebih supaya juga tidak dianggap emangnya kamu nggak suka dengan saya saat ini. Kadang-kadang kan jadi miskomunikasi atau miskonsep ya seperti itu. Iya, tantangan yang baik menurut Matius 5 ayat 41 berkaitan dengan topik ini adalah apa? Kalau ada seorang menyuruh kau berjalan 1 mil, berjalanlah dengannya 2 mil. Jadi, tantangan yang benar itu adalah tantangan yang memberi kesempatan kepada kita untuk mengeksplorasi diri dan dia tidak tinggalkan kita. Dia masih tetap terlibat di dalam pelaksanaan tantangan itu. Dia tidak hanya lempar isu, tidak hanya lempar tugas, tapi dia memang niatnya itu baik. Niatnya itu baik. Berjalan dengannya 2 mil. Jadi kamu dengan penantangmu itu menjadi sparring partner sebenarnya. Kamu tunjukkan padanya bahwa kamu ini bisa lebih. Nah, kalau dikatakan tadi konteksnya itu suami istri atau dalam keadaan kehidupan suami istri. Bagaimana menantang istri kita? Bagaimana menantang istri kita? Dengan niat yang baik, seorang suami dapat menantang istrinya supaya istrinya mengeluarkan dan memperlihatkan extra mile-nya bagaimana. Istriku, yuk kita mission trip ke pulau sana. Istriku, yuk kita coba jangan jajan 1 bulan ini, uang jajannya kita masukin dana misi. Berani terima tantangan? Itulah tantangan yang baik. Bukan cuma istriku, jangan jajan ya bulan ini. Kenapa? Soalnya aku butuh uang lebih. Allah, itu egois. Kau buat istrimu susah demi alasanmu, walaupun alasannya bisa saja uang lebih untuk ini dan itu. Tetapi bukan begitulah extra mile. Extra mile itu bisa bukan rekayasa, tetapi ada pelatihan, ada diklat sosial. Pendidikan dan pelatihan sosial dari ayah terhadap anak, dari orang tua terhadap anak-anaknya, dari suami terhadap istri, begitu pula sebaliknya. Coba keluarkan dong tantangan-tantangan untuk memicu orang mengeluarkan extra mile-nya. Istri berkata apa? Suamiku,
rasanya Anda bisa menjadi pemimpin pujian. Suaramu bagus loh. Tapi aku nggak pandai bicara. Nah, berarti kan menantang dia untuk mengeluarkan extra mile-nya di bidang pujian penyembahan itu. Di dalam memimpin pujian itu. Jadi harus ada ya alasannya. Harus ada tujuan yang lebih baik di dalam berbicara extra mile ini. Dari penjelasan Bapak tadi ya, saya memahami bahwa memiliki kemampuan ekstra mile yang kedua ini tidak mudah, Pak. Dan juga kalau kita melihat dari contoh-contoh yang Bapak jelaskan tadi, tidak semua orang bisa memiliki kemampuan atau melakukan extra mile ini, Pak. Kalau begitu, banyak tantangan dong, Pak. Tantangan bagaimana kita harus memiliki kemampuan extra mile ini, Pak. Iya, betul. Memang tidak semua orang mau mengeluarkan, menunjukkan, meraih extra mile. Padahal semua orang mendapatkan kesempatan yang sama pada bidang masing-masing. Pada tempatnya sendiri, pada kelasnya sendiri. Misalnya ini Pak, kalau seseorang pada akhirnya berdiam diri karena melihat tantangannya berat nih gitu. Kan logika itu masuk akal Pak, karena tidak semua orang kan bisa berpikir yang bagus gitu. Sehingga ketika melihat tantangannya begitu berat, wah kayaknya nggak mungkin ini. Bagaimana itu Pak? Saya ada tanggapan. Iya Pak. Saya ada tanggapan. Adalah baik berdiam diri. Oke. Tetapi harus hanya sementara saja. Semua kita butuh take a rest. Semua kita butuh istirahat. Kita boleh masuk bilik di mana orang lain tidak lihat. Entah kita mau nangis, entah kita mau teriak. It's okay. Itu adalah bagian kita. Ada waktu untuk jeda. Pause namanya. Kalau bahasa kecil kami. Pause. Jadi dibentangkan dulu dia sejenak. Tapi jangan terlalu lama. Kita boleh tidur tapi jangan ketiduran. Kira-kira langkah-langkah apa untuk supaya kita bisa mewujudkan atau maksudnya bisa memiliki extra mile itu? Iya, bagus ya. Pada akhirnya memang perbincangan kita akan ke situ juga ya, atau ke sini juga. Yakni bagaimana kita ini supaya lebih bersemangat lah untuk memiliki extra mile. Mula-mula saya usulkan adalah kita setialah dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, maka kita juga kiranya akan dipercaya untuk perkara yang lebih besar. Jalanilah semua area di mil pertama sampai kepada puncak mil pertama. Mil pertama segini, kita muncul dari bawah, nikmati, kejar ujung dari mil pertama ini sini. Tempel akhirnya mil pertama ini ujungnya di mana? Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan membawa kita perkara yang lebih besar. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10, 11, 12. Lalu biarlah kita bersikap sebagai saksi Kristus. Karena Kristus itu mau kita menyaksikan keberadaannya ke seluruh dunia. Ini soal pola pikir yang globally. Globally. Jangan kita berpikir sempit untuk menjadi berkat bagi seluas-luasnya pihak lain. Dan biar kita ini menjadi seorang yang sifatnya itu juga sikapnya adalah sikap dan sifat pembelajar. A learner. A learner. Dia mesti teachable. Dia mesti mengeksplorasi, menggali. Ajaran-ajaran Alkitab itu banyak sekali yang indah-indah soal hal ini. Bagaimana para pendahulu kita, mereka itu adalah orang-orang yang ahead of the class. Mereka adalah orang-orang yang unggulan, orang-orang yang bahkan menjadi pionir. Apalagi kalau kita bicara Kristus sendiri. Wow! Seringkali antara status yang kita sebutkan tentang diri kita tidak sejalan dengan apa yang kita dapatkan darinya. Contoh, kita
berkata, saya murid Kristus. Oke, kalau Anda murid Kristus, pelajaran dari Kristus apa yang Anda dapat? Saya murid Kristus, oke. Ajaran Kristus apa yang Anda telah terima? Lebih lanjut lagi, manusia di dunia ini atau sekitar kita, mereka pinter, Pak. Mereka tidak mau konseptual saja seperti Bapak katakan, jangan konsep saya. Tunjukkan kepada saya caranya. Orang Inggris bilang, after you. Coba, after you. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Kalau ada orang menyuruh kamu berjalan 1 mil, tunjukkan padanya bahwa kamu dapat berjalan 2 mil. Jangan kata-katai orang itu. Orang itu sedang menantang kita untuk melihat karya Tuhan yang lebih lewat kita. Jadi, milikilah sikap seorang dan sifat seorang pembelajar. Dan jangan lupa kawan-kawan, ada namanya hukum tabur tuai. Apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Di mana Anda taburkan benih itu, disitulah Anda akan dapat buahnya. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-3 dan ke-4. Apa disebutkan? Pohon ditanam dari benih kecil sampai dia besar. Pohon yang tumbang ke utara, di utara dia kau dapatkan. Pohon yang jatuh di selatan dia terletak. Hukum tabur tuai, percayalah itu. Lalu tadi, sedikit lagi ya, memandang kembali pada Kristus supaya kita jangan cengeng. Tuhan akan menyertai. Percayalah ada power supply surgawi. Tuhan, aku tidak kuat, kuatkan aku. Tuhan, aku tidak tahu, beritahu aku. Tuhan, aku sendirian, temani aku. Tuhan, aku sedang sakit, sembuhkan aku. Tuhan, aku jangan dong hepeng. Tuhan bilang apa? Aku beri kau hepeng. Asal semua itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Mari kita miliki mil kedua. Mil yang berikutnya, mil extra mile. Kita harus lebih tekun dari yang lain. Kita harus lebih sabar dari yang lain. Kita harus lebih terampil dalam pekerjaan dan tugas-tugas kita. Harus kita juga lebih yakin, lebih berkepercayaan. Berarti kita sudah memiliki namanya extra mile. Memang tidak ada perbincangan yang sempurna ya tentang topik atau tema apapun. Sampai di sini perbincangan kita pada edisi ini, dan apabila Anda ingin mendukung kelancaran podcast ini, silahkan Anda klik sendiri, cari tahu akan saluran untuk menyalurkan dukungan bagi kelancaran podcast ini. Klik akan deskripsi atau keterangan podcast ini. Di sana ada nomor yang melaluinya Anda dapat salurkan dukungan Anda. Dan di sana juga ada nomor kontak dan alamat email yang Anda dapat hubungi jika Anda ingin bertanya khusus atau bekerja sama dengan kami. Terima kasih.